Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Baik, kita teruskan jamaah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala as-salisul qiyamu fil fardi lil qadiri. Ini lanjutan kaji fikih kita tentang rukun salat. Yang lalu sudah dua, yaitu niat dan takbiratul ihram. Sekarang yang ketiga, berdiri pada salat fardu bagi yang sanggup. Jadi dalam salat fardu berdiri adalah rukun pun bagi yang sanggup. Kalau nggak sanggup berdiri, jangan dipaksakan. Nanti di bawah ada penjelasan. Jadi kalau sebab sholat ini bukan dia penyiksaan. Jadi kalau kita memang sanggup berdiri, berdiri. Maaf nih, badan saya ini posturnya memang bungkuk. Jadi harus berdiri juga, ya berdiri. Tapi kan badan saya bungkuk, tak bisa diluruskan. Memang bungkuk bawaan, tetapi saya mesti berdiri. Karena sanggup berdiri. Ini hati-hati, jujur sama diri sendiri. Sanggup berdiri, berdiri. Supaya jangan salah. Ya. Baik. Kemudian wa syarutuhu nasbu faqari dhahrihi. Syarat berdiri itu menegakkan tulang belakang. Berdiri. Tegak tulang belakang. Jangan dimerengkan. Jangan didoyongkan. Tegak. Kecuali macam tadi. Kalau memang badannya bangsa bungkuk. Ya, kan kalau orang-orang dulu sebutnya bungkuk sabut. Jadi memang dari kecil badan dia bungkuk. Dia tak ada masalah dalam agama, tak ada masalah. Itu sanggup dia. Tapi jangan kadang-kadang orang sholat ini salah paham. Mau khusyuk dia dibungkuk-bungkukkannya badannya. Tak boleh. Tak sah sholatnya. Sebab dia sanggup tegak. Tapi dibungkuk-bungkukkannya. Ini tak boleh. Sholatnya tak sah. Fa'in lam yaqdir waqafa munhaniyan. Kalau tak sanggup dia berdiri lurus, tetaplah waqafah, diam dia munhaniyan, membungkuk. Artinya kalau tak sanggup berdiri lurus, berdiri sanggup. Lurus tak sanggup, boleh bungkuk sikit. Tapi selama sanggup berdiri, badan tegak. Tak sanggup, berdiri sanggup. Tapi badan tegak tak sanggup. Udah bungkukkan sikit.
Ya. Ini harus hati-hati. Tapi kalau bisa dia tidak bungkukkan badan, dibungkukkannya, batal solat. Hati-hati jamaah. Ya, kita mesti jujur kepada diri sendiri. Fa in lam yaqdir. Fa in lam yaqdir. Berdiri tegak, tak sanggup, badan bungkukkan sikit. Berdiri tegak, badan bungkukkan sikit, sanggup. Buat tuh. Kalau luruskan badan, tak sanggup. Dah. Berdiri, tak sanggup. Bungkukkan sikit badan, tak sanggup. Kok ada? Duduk. Jangan malu. Jangan paksakan diri. Sebab solat ini mesti dikerjakan dia dengan riang hati. Tak sanggup duduk. Macam mana duduknya? Yang paling baik. Yang paling baik duduknya. Duduk macam tahiyat awal. Namanya duduk iftirash. Yang paling baik. Tak bisa duduk tawarruk. Kaki kiri masuk di bawah tulang kering kaki kanan. Tak sanggup juga murabba, bersila. Iftirash tak sanggup. Tawarruk tak sanggup. Murabba. Murabba itu sila. Sila pun tak sanggup. Bersila pun tak sanggup. Iqa'. Iqa' itu kaki kita luruskan. Kaki kita luruskan, pantat kita ke lantai. Yang terbaik iftirash. Namun yang wajib adalah duduk. Berdiri, lurus tulang belakang. Sanggup? Sanggup. Jangan buat yang lain. Solat batal. Berdiri, lurus tulang belakang. Sanggup? Tak sanggup. Tulang belakang mesti agak bungkuk sikit. Sanggup? Sanggup. Jangan paksakan tulang belakang lurus. Kalau memang tidak sanggup. Berdiri, tulang belakang bengkok, sanggup? Tak sanggup. Berdiri ini tak sanggup saya ini. Duduk. Jamaah, yang wajib duduk. Cara duduk sunat. Jadi kalau nanti mana tahu ada yang solat di musalla kita, masa saya masbuk, Pak. Saya tengok dari pertama dia tu tato semua duduknya tawarruk. Jangan buruk sangka. Boleh jadi dia sedang ada sebab. Hargai amalan orang. Jamaah. Okey? Nah, kalau duduk, rukuknya macam mana? Waraka'a muhaziyan jabahatahu quddama rukbatayhi. Dan rukuklah dia mengarahkan oleh ia akan keningnya di hadapan kedua lutut. Dan jamaah, itulah rukuk kalau orang solat duduk. Jadi dahi di hadapan lutut. Wal afdol, itu sah. Itu sah. Berikut, wal afdalu an yuhadhiya mahalla sujudihi. Yang utama, bukan yang sah. Tadi sudah sah. Yang utama, bahwa ia membuat setentang tempat sujud.
Akan sujudnya. Jamaah. Tempat sujudnya. Mahalla sujudihi. Jadi kalau tadi dia di hadapan lutut, ini terus lagi jamaah. Jadi ke tempat sujudnya. Bisa contoh lagi? Baik. Berdiri lurus, tulang belakang pun lurus. Saya berdiri lurus bisa, tapi tulang belakang nggak bisa lurus, mesti bungkuk. Udah bungkuk. Tapi dia tegak. Dia berdiri, tulang belakang bungkuk. Itu pun saya nggak bisa, Pak. Duduk. Dah duduk. Mana duduknya? Terserah. Yang terbaik, iftirash. Tak bisa, tawarruk. Tak bisa, murabba'. Murabba' sila. Bersila macam kita. Tak bisa, iqa'. Jamaah. Ya. Rukuk saya macam mana? Bungkuk. Macam rukuk. Tapi buat saja kening di depan lutut. Kuddam. Lebih bagus dekat ke tempat sujud. Sudah? Sampai sini? Paham jemaah? Fa in lam yaqdir. Fa in lam yaqdir taja'a ala janbihi. Kalau tak sanggup duduk. Bukan tak sanggup solat. Nggak ada ceritanya solat tak sanggup. Yang tak sanggup itu cara solat. Kalau solat sanggup. Duduk tak bisa juga. Berbaring di atas lambung. Jadi kalau cara kita di sini baring. Jamaah. Nah, wal aimanu afdalu. Berbaring di lambung kanan lebih utama. Yang terpenting kalau nggak bisa duduk, baring. Dah, itu yang penting. Jamaah, baring. Lah, yang utama lambung kanan. Kalau kita baring di lambung kanan, berarti kepala kita di utara. Timur, barat, utara. Nah, depan saya ini timur, belakang saya barat. Jadi kalau kita baring di atas lambung kanan, berarti kepala di utara, kaki di selatan. Yang utama, bukan yang sah. Sehingga kalau kita telentang di atas lambung kiri, kepala di selatan, kaki di utara, sholat sah. Karena yang terpenting baring. Nah, sengaja saya bilang-bilang begini, ulang-ulang, supaya utamakanlah yang wajib. Jangan dipersoalkan yang sunat. Yang penting sholatnya sah dah. Jadi kalau nggak bisa duduk, baring. Nggak bisa duduk, baring. Baring macam mana? Baring. Tapi dada menghadap kiblat. Oh, dada menghadap kiblat. Kepala, Pak, terserah. Mau ke utara, berarti di atas lambung kanan, kaki di selatan, atau kepala di selatan, berarti di atas lambung kiri, kaki di utara. Sah. Jamaah. Oke. Cuma yang utama di atas lambung kanan. Jamaah. Itu yang utama. Bukan yang sah. Nah, sebab kadang-kadang kita ini membedakan yang sah dari yang utama itu ribet. Tapi kan katanya gini. Iya, itu yang utama. Seperti kalau buka puasa, utamanya makan kurma. Kurma Arab. Minumnya air zam-zam. Lah kalau nggak ada kurma Arab, kurma Indonesia. Sawit. Lu bener, Pak? Ya bener, kata kita. Wah, besok dia buka puasa pakai sawit. Awak dimarahin. Jamaah, aduh, saya bukan melawan hadis Rasulullah. Saya kalau makan kurma kok nggak cocok.
Padahal kurmanya kualitas utama. Nggak cocok. Ya sudah, enggak apa-apa. Makan yang buah-buah. Makan yang buah-buah. Jamaah, yang manis-manis lah. Pepaya kek. Apa pokoknya yang manis. Dah, boleh. Tak apa-apa. Cuma yang utamanya kurma. Lah Pak, saya ngaji di sana katanya buka kurma. Sana kurma sih. Wah, jadi saya salah. Enggak. Itu yang utama. Ini pun begitu. Di atas lambung kanan itu yang utama. Saya sanggup Pak lambung kanan sama sambung kiri. Kenapa kau buat lambung kiri? Nah, pengen juga. Udah enggak apa-apa. Sholatnya sah. Insya Allah paham nih. Ya, jadi rukun sholat itu niat takbiratul ihram dan berdiri. Nah, ini yang ketiga nih berdiri. Cuma ingat berdiri bagi yang sanggup sholat fardu. Karena kalau sholat sunat nanti walaupun sanggup berdiri boleh duduk. Boleh, sholatnya tetap sah. Ini sholat wajib. Berdiri bagi yang sanggup sholat fardu. Oke, kita teruskan. Fa in lam yaqdir istalqa. Jika enggak sanggup baring. Jika enggak sanggup baring. Istalqa. Telentang. Telentang. Kepala di timur, kaki di barat. Wa yarfa'u ra'sahu. Tinggikan kepalanya. Hendaklah ia meninggikan kepalanya bisyai'in. Dengan sesuatu. Entah apalah sesuatu tadi. Kadang ditanya, pakai bantal Pak. Kalau kita bilang iya, nanti dia akan berfaham hanya mesti pakai bantal. Padahal tidak. Tahan. Pakai apa pun jadi. Pakai bantal boleh. Misal kata entah selain bantal lah. Duit boleh. Kan ya, duit 100.000 tuh kita buat bertepek-tepek taruh di atas di bawah kepala gini boleh, insyaallah khusyuk salatnya jamaah. Karena saya menjelaskan gini ada yang nanya kalau nggak pakai bantal boleh Pak? Nggak apa-apa, mau bantal mau bukan bantal, bahkan yang keras sekalipun. Mana tahu ada yang memang biasa dia tidur tah kayu, tak apa, jemaah. Ada orang-orang alim tidurnya begitu. Tidurnya pakai batok, jemaah. Pakai batok. Jadi supaya jangan nyenyak tidur. Jadi malam bisa bangun. Terserah. Terserah. Jemaah. Wah, masa pakai batok, Pak? Kan keras. Ya kalau lembek, kelepon. Nah, ini kena batok, ya keras. Kata. Padahal maksud kita itu bukan mesti itu. Yang penting asal ada. Dan dia mesti tinggi. Sehingga nanti nampak menghadap kiblatnya. Oh, nggak bisa, Pak. Dia pakai apapun nggak bisa. Ya udah, nggak usah. Jamaah. Wa yu'mi bi ra'sihi lirruku'i wasujudi. Lantas rukuk sujudnya macam mana? Mengisyaratkanlah oleh ia menggunakan kepalanya untuk ruku dan sujud. Walis sujudi aksara qadra imkani. Untuk sujud lebih banyak, sekedar mungkin, sekedar sanggup. Jadi diangkatlah kepalanya. Inilah jemaah. Angkatlah kepalanya begini. Kan dah lebih tinggi dia. Lantas untuk rukuknya gerak sikit. Sujudnya lebih lagi. Dengan syarat sujudnya lebih dari rukuknya. Selebih mana Pak? Selebihnya sanggup. Awak sanggupnya gini. Kalau sanggupnya begitu berarti rukuknya kurangi dari itu. Berarti itu nanti siapkan untuk sujud. Gitu ya. Leher awak sakit, Pak. Digerakkan pun kepala nggak bisa. Oke.
Fa in lam yaqdir, jika tidak sanggup dia menggerakkan kepalanya, au ma'a bi tarfihi, hendaklah ia memberi isyarat dengan matanya. Kalau torfun itu ujung mata, maksudnya gerak mata. Dia yang tahu, gerak sujud bedakan dari gerak ruku. Cemana dia lah. Allah Akbar. Sami Allah Allah. Nah, udah sah. Jamaah tak masalah ya. Berdiri lurus tulang belakang. Tak sanggup berdiri bungkuk tulang belakang. Tak sanggup duduk. Tak sanggup baring. Tak sanggup telentang. Fa in lam yaqdir, jika tiada sanggup ia terentang, ajral arkana ala kalbihi, hendaklah ia melalukan, mengerjakan rukun-rukun solat itu di dalam hatinya. Inilah solat dalam hati. Jadi kalau ada orang mengatakan boleh solat dalam hati, boleh. Inilah dia. Tadi kenapa enggak solat isya Pak di masjid? Saya memang nampak kau di kafe, tapi hati saya solat. Ini solat dalam hati, kata dia. Datang kita takut, karena pikir kita ilmu tinggi nih ilmunya. Padahal boleh nggak solat dalam hati? Boleh. Boleh. Tapi kalau situasinya nggak sanggup berdiri, nggak sanggup duduk, nggak sanggup baring, nggak sanggup telentang. Kalau sanggup semua, nggak jadi. Jadi kalau kata dia solat saya dalam hati walau di kafe saya ingat Allah Ta'ala, tak jadi. Tapi dia Pak, ilmunya tinggi Pak. Tinggian mana dari kelapa? Maksud saya gini jamaah, jangan mudah kita terpesona pada penampilan. Itunya maksud saya. Jadi kalau ada yang bilang, boleh solat dalam hati. Boleh. Ini dia. Ini dia. Tapi dia Pak lama ngaji Pak di sini. Maka dia solatnya di kafe aja pun dah bagus hatinya ke Allah. Jangan ngarang. Daripada gitu, ngaji kita yang betul. Itu salah. Jamaah. Nggak ada. Karena masyarakat ini suka kali yang gitu-gitu. Apalagi kalau tengoknya nanti pada seseorang yang dia simpati itu nampak dia macam ada keajaiban-keajaiban. Macam. Ya, tahu dia Pak isi hati saya. Katanya, ngeri ya. Kita pun makin hormat. Kalau salah. Titik. Tak boleh menghina. Cuma salah. Walau dia tokoh masyarakat. Walau. Jamaah. Kita teruskan. Jangan lupa ya. Urut-urutan tadi jangan lupa. Urut-urutannya tegak lurus tulang belakang. Tak sanggup tegak bungkuk tulang belakang. Tak sanggup tegak bungkuk duduk. Tak sanggup baring. Tak sanggup telentang. Tak sanggup mata. Kalau telentang pakai kepala. Tak sanggup mata. Tak sanggup hati. Ini bukan pilihan, tetapi urutan. Jangan nanti, kalau nggak sanggup berdiri, manapun boleh, duduk boleh, baring boleh. Bukan. Ini urutan. Urutan. Tak sanggup ini, baru ini. Tak sanggup ini, baru ini. Tak sanggup ini, baru ini. Bukan boleh pilih. Boleh paham insyaAllah? Oke. Ini solat wajib. Sekarang solat sunat. Wa yatanafalul qadr qa'dan mutajian wa la mustalqiyan. Orang yang sanggup berdiri tapi mengerjakan solat sunat. Sanggup berdiri lurus. Apalagi bungkuk gini badan. Sanggup dia. Tapi ini solat sunat. Boleh duduk. Boleh berbaring. La mustalqiyan. Tak boleh telentang. Sanggup berdiri, lurus tulang belakang, sanggup. Tapi awak malas Pak. Mau duduk, boleh. Solat sunat. Baring, boleh. Telentang tak boleh. Karena telentang udah jauh kali.
Jamaah kan tegak, berdiri lurus, berdiri bungkuk, duduk baring, telentang jauh kali. Jadi telentang tak boleh. Kalau sanggup berdiri. Salat sunat. Apa contohnya? Tarawih. Tarawih kan banyak rakaatnya. Capek kita rasa. Duduk boleh. Sah salatnya? Sah. Jamaah. Jadi perhatikan jamaah, untuk sholat sunat, bagi yang sanggup berdiri lurus, boleh duduk, boleh baring. Tak boleh telentang. Apalagi kalau sebatas tegak bungkuk. Boleh lah. Ya, dah. Wa yaq'udu liruku'i was-sujudi. Kalau dia solatnya duduk, ya rukuk sujudnya duduk boleh, tak ada masalah, jamaah. Rukuk sujudnya duduk. Tapi macam tadilah, orang sanggup dia sujud, sujudlah, jamaah. Cuma rukuknya afdol, dekat tempat sujud, jamaah ya. Kau kenapa solat kau baring begini? Kau kan sehat. Ya kan boleh, kata dia. Oke. Dia bisa berdiri tegak lurus bisa, tapi dibuatnya berbaring. Buatnya berbaring, jangankan duduk, diri tegak lurus pun sanggup dia. Tapi dibuatnya solat berbaring, sah. Cuma kalau nanti dia mau rukuk sujud, mesti sekurang-kurangnya dalam keadaan duduk. Dapat paham nih? Sehat, tak ada halangan. Ini salat sunat, dibuatnya berbaring. Kepala dia di utara, kaki dia selatan. Oke, tak ada masalah. Allahu Akbar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia pun mau rukuk. Tak boleh dalam keadaan baring. Sebab dia sanggup duduk, sanggup berdiri. Maka sekurang-kurangnya untuk dia rukuk sujudnya dalam keadaan duduk. Dah paham nih? Ini hukum saja. Yakin saya tidak ada kita praktekkan nih. Mana jamaah? Ya, kita sekurang-kurangnya capek. Itu paling-paling. Kalau tarawih pun sekurang-kurangnya capek. Paling-paling nanti imam sudah mulai ihdinas siratal mustaqim, naiklah dia. Paling itu. Tapi kalau untuk total terus saya rasa tidak. Cuma ini perlu untuk hukum. Hanya wa ajrul qa'idil qadiri nisfu ajril qa'imi. Orang yang sanggup sholat sunat berdiri, dibuatnya duduk, pahalanya dapat separuh dari orang yang berdiri. Jadi dipotonglah setengah, 50% jamaah. Sebab dia sanggup berdiri. Tapi kalau dia nggak sanggup berdiri, sholat duduk dapat pahala 100%. Jamaah. Ya. Wal muttaji'u nisfu ajril qa'idi. Orang yang sholat berbaring, padahal sanggup berdiri, sanggup pula duduk, pahalanya setengah dari orang yang sholat duduk. Jamaah. Ingat ya, ini cerita kita ini orang yang sanggup sholat berdiri, tapi sholat sunat. Kalau sholat wajib, sanggup berdiri, dibuatnya duduk, batal sholat dia. Nggak sah. Jamaah. Itulah menunjukkan bahwa sholat sunat statusnya di bawah sholat wajib. Apapun itu. Jamaah. Apapun ceritanya. Sholat sunat di bawah sholat wajib. Lah kita ada qadaan. Qadaan wajib. Lebih pula kita utamakan solat sunat daripada qadaan. Salah. Jemaah. Kan awak sekali setahunnya tarawih ini. Tah sampai tah tidak umur awak. Jangankan Ramadan depan. Syawal pun belum tentu. Apalah salahnya awak tarawih?
begini. Suasana itu memang tak dapat di setiap bulan. Datang sajalah kita ke tempat tarawih. Tapi kita solat qadha subuh. Tak usah pakai kunut. Oh, tapi enggak pakai kunut, Pak, berdosa. Tidak, sebab kunut sunat. Tak wajib. Jadi tak usah pakai kunut, tak apa-apa. Awak mau pakai kunut juga, silakan. Itulah, Pak. Kena pakai kunut, dia orang awak, rupanya qadha solat. Kan dah aku bilang semalam. Iya, Pak, tapi kan awak enggak tahu. Ya enggak tahulah, orang belum dikerjakan. Kan besok malam. Kan kita udah bilang. Nah, kayak gini macam mana? Dia ejek orang tu, Pak, berdosa orang tu. Kan awak yang mancing. Nah, ini. Jadi, tak usahlah pakai kunut. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i sekalipun itu, solatnya tetap sah. Begitu. Jadi, suasana ramai Ramadan dapat, suasana tarawih dapat, qadha kita pun selesai. Jemaah. Meskipun agak susah nanti mengaturnya pas satu rakaat witir. Nah, itu pandai-pandai kita lah. Macam mana, jemaah. Gitu ya. Dah. Niat takbiran berdiri. Rabi al-Fatihah. Rukun berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Illa lima'zurin lisabqin aw ghairihi. Kecuali orang yang dimaafkan boleh enggak baca Al-Fatihah. Apa contoh? Masbuk. Kita datang, imam sudah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kita masuk. Takbiratul ihram. Langsung. Rukuk, langsung rukuk. Tak usah baca Al-Fatihah. Nah, itulah disebut imam menanggung perbuatan makmum. Nah, karena masbuk. Jadi Al-Fatihah itu wajib. Kecuali bagi orang yang dimaafkan. Apa contoh dimaafkan? Masbuk. Selain itu apa? Selain masbuk. Contohnya, lupa. Sab. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mestinya Al-Fatihah. Rupanya imam tidak kasih saktah. Imam pun baca surah. Enak pula suara. Enak pula lagu. Didengarnya bacaan imam. Allahu Akbar, rukuk. Dia pun rukuk. Ya. Aku tadi belum Al-Fatihah. Dimaafkan dia. Terus saja ikut ini. Terus ikut. Nanti imam salam, berdiri. 1 rakaat. Itu dimaafkan. Dimaafkan bukan berarti rakaatnya nggak ditambah. Salah. Jamaah itu contohnya. Dah. Wal basmalatu wat tasdidatu minha. Bismillah dan tasdid Al-Fatihah itu bahagian dari Al-Fatihah. Perhatikan dengan serius. Dalam fatwa Imam Asy-Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah bahagian dari surat Al-Fatihah. Tapi ini khilafiyah jamaah. Jangan berantem kita. Sebab nanti ada yang mengatakan Bismillah itu bukan bahagian Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah. Yang meyakini Bismillah bahagian dari Al-Fatihah pun khilaf. Apakah Bismillahnya dibaca kuat, jahar, atau sir, pelan? Pun khilaf. Antara mazhab Imam Asy-Syafi'i dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jamaah. Itu pun khilaf. Khilafiyah begini, nomor 1, luaskan ilmu kita. Nomor 2, luas melihat orang lain.
Tapi Pak, waktu saya pakai bismillah, dilarang dia. Kata dia, nggak ada tuh. Jangan dilawan balik. Nanti berantem. Iyakan saja. Kan kau iyakan, berarti salah kau. Ulang sembahyang kau. Iya. Dah. Jangan berantem-berantem. Malu. Orang sekarang ini sudah mau tinggal di planet Mars. Sudah bangun stasiun di sana, macam-macam sudah. Kita masalah yang sudah lama diselesaikan ulama karena hawa yang kurang bijak berkelahi. Malu jamaah. Ini harap perhatikan. Bismillah bahagian dari Al-Fatihah. Sudah. Ternyata kita diminta jadi imam di masjid atau di musalla atau di jamaah yang meyakini bismillahnya sir. Sudah, jangan dijaharkan, sir saja. Kan sholat kita juga sah. Sebab baca sir. Baca bismillah kan sah sholat kita. Cuma dalam fatwa Imam Syafi'i dibaca jahar. Lah mau jahar mau sir sholat kita sah. Ya sudah. Oh enggak, saya mau ada Imam Syafi'i bacanya kuat. Ya jangan begitu. Kecuali orang itu bilang, kami nggak pakai bismillah. Ya, iya kan saja. Sebab kita disorong jadi imam. Nah, pas di sana nanti bismillahnya sir. Alhamdulillah. Oh, orang tuh, kata dia. Besok imam lagi. Boleh. Lama-lama jadi imam kita tuh senang orang tuh dia mah. Alhamdulillah. Persaudaraan sesama muslim jadi. Jangan hal-hal berbeda pendapat yang sunat-sunat, yang kecil-kecil kita besar-besarkan. Jangan. Paham insyaallah? Tasdid-tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sah. Bismillahirrahmanirrahim. R-nya mesti 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tak usah juga menggeletar kali bismillahirrahmanirrahim. Tak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada imam begitu? Ada. Sah. Sah. Ya sudah. Nggak mesti sampai gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Jangan jadi buah bibir. Nanti kita ribah. Padahal sholatnya sah, kita ribah, hukumnya haram. Tapi nggak enak rasa hati kita. Apakah enak nggak enak itu pulang kepada hati kita. Jamaah. Tapi ini sholat sah. Tasdid ingat. Lam ya. Bismil. Hir. Nir. Terus alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak sah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya kalau Fatihah itu dengar bagus-bagus. Macam kita dengar bagus-bagus. Kalau pas surat saya perhatikan ada imam ini pas Al-Fatihah bagus benar. Pas surat dia salah. Ya udah enggak apa-apa lah. Fatihahnya bagus. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saktahlah dia. Alhamdulillah, bacalah surah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sah. Betul. Bacaannya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Mana tahu? Izaja. Izaja. Digigit itu. Izaja. Bukan dijulur. Tapi dia baca ijazah. Sudahlah. Yang terpenting Fatihahnya sah. Tentu tetap yang kita inginkan surahnya juga baik. Jamaah. Tapi tak bisa ya sudahlah. Inna a'tainakal kausar. Mana bisa? Jamaah. Inna a'taina. Dia sengau sikit. Sar.
Dia sah. Sudahlah. Tadi kita dengar Fatihahnya betul. Jamaah. Jadi boleh? Tak boleh. Cuma walaupun salah suratnya, solatnya tetap sah. Itu saja. Wala ibdalu dha, yani dad. Tak boleh dadnya diganti za. Wala dhal ghairil maghdubi alaihim wala dhal. Enggak boleh. Jamaah, ya. Disyaratkan dalam membaca Al-Fatihah tidak boleh ada salah yang mengubah makna. Jadi kalau salah tidak mengubah makna tak apa-apa. Tak apa-apa jemaah. Salah tapi tak mengubah makna tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Itu tak mengubah makna. Tak apa-apa jemaah. Sama sekali tak apa. Tapi kalau mengubah makna dia salah. Tak boleh. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Tak boleh. Tak engkau, tu aku. Tak boleh. Siratal ladzina an'amti alaihim. Tak boleh. Ta engkau laki-laki. Ti engkau perempuan. Tak boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Dia ihdinas siratal mustaqim. Mim jadi nun. Tak boleh. Tapi kalau tak bunga tak apa. Mestinya begini. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Ayah. Ar-Rahmanir Rahim Mestinya begitu aja, mah. Ar-Rahmanir Rahim karena dia sambung. Ini dia sambung. Ar-Rahmanir Rahim Malik. Udah tak apa. Tak mengubah makna. Apa ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sambung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dia sambung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Salah, tapi tidak mengubah makna. Jamaah. Tak apa-apa. Boleh. Tapi tentu yang baik, yang benar-benarlah. Jamaah, ya. Wal muwalatu. Fatihah itu tak boleh terputus-putus. Tak boleh. Dia sambung bersambung. Fatan qati'ul fatihatu bisukuti tawili in ta'ammadahu. Putus Al-Fatihah, ulang dari awal balik kalau berhenti lama jika sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kira-kira dah lama belum? Lama. Sengaja. Tak sah Fatihahnya. Tapi jangan batalkan solat. Ulang lagi dari awal. Tapi kalau pendek tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kan putus-putus tu je. Tak apa. Ukuran pendek, panjang, lama, sebentar. Uruf. Pertimbangan masyarakat. Aukana yasiran qasada bihi qat'al qira'ah. Atau diputusnya sebentar, tapi niat dia untuk memutuskan Al-Fatihah. Maka Fatihahnya putus. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi niat dia walau sebentar supaya Fatihahnya putus. Maka dengan sendirinya Al-Fatihah itu putus. Ulang dari awal. Putus Al-Fatihah. Kalau ada zikir-zikir. Kecuali kalau dia lupa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Putus Fatihah. Karena zikir itu tidak ada kaitannya dengan salat. Putus Al-Fatihahnya. Maka ulang lagi Fatihah dari awal. Illa idza sunna fi sholati. Kecuali kalau zikirnya itu disunatkan dalam salat. Seperti amin. Jamaah. Seperti amin. Atau mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh. Jamaah. Misal kata amin ni macam mana ni? Misal kata macam mana? Dia makmum, imam. Bacanya Al-Fatihah. Imam pun sedang Fatihah. Lebih dulu selesai Fatihah imam. Orang pun amin. Dia baru sampai ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baru sampai situ dia. Imam pun amin. Amin. Dia mengucap amin. Tahu apa? Tidak dianggap terputus. Sambung terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Boleh, tak apa. Jamaah. Wa su'ali rahmati. Meminta rahmat dari Allah. Boleh. Tak apa-apa. Jamaah. Sama sekali. Ini ya. Dan terusnya sujud tilawah. Kita sedang baca Fatihah, tahu imamnya sujud tilawah. Seperti surat Al-Qari'ah. Bukan. Iqra, seingat saya. Iqra. Yang ujungnya wasjud waqtarib. Nah, itu sunat sujud. Sujud imam. Kita sujud. Berdiri balik. Berdiri balik. Karena menyambung Fatihah kita yang potong tadi, boleh. Tak ada masalah. Atau solat subuh hari Jumat. Kita masbuk. Kita masbuk. Imam baca surat sajadah. Kita belum selesai Fatihah. Ayat ke-15 imam pun sujud. Kita ikut sujud. Bangkit lagi nanti dia. Kita sambung Fatihah. Boleh. Tak apa-apa jemaah. Kerana ini ada kaitannya dengan solat. Malam ni sampai sini dulu. Malam sampai sini dulu. Akan datang kita cerita rukun kelima. Rukuk. Jadi, niat takbiratul ihram, berdiri, Fatihah. Jamaah. Nanti rukuk. Apa ukurannya orang itu disebut rukuk? Itulah insyaAllah dalam 2 Ahad akan datang. 2 malam Ahad akan datang, jamaah. Malam ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.